Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Kata Kristi. Capricorn, kali ini kita akan reading tentang energi mingguan ya, periode tanggal 23 Oktober hingga 29 Oktober tahun 2022. Kira-kira bagaimanakah energi kalian di minggu periode ini? Untuk itu kalian fokus dulu, merapat dulu sebentar di channel Kata Kristi. Kalau sudah siap, kita mulai. Capricorn, sekarang kita ambil dulu ya satu buah kalimat bijak sebagai pengantar kalian di minggu periode ini. Oke, Capricorn. Satu kalimat bijak ya untuk pengantar buat kalian di minggu periode ini. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Oke. Jadi sekarang kita akan coba lihat ya dari tarotnya. Oke, Capricorn. Capricorn, sepertinya di minggu periode ini ya, aku merasakan kamu tuh kayak sedang cemas. Kamu kayak sedang bisa dikatakan mungkin sedikit kecewa karena ternyata apa yang kamu harapkan ya, kenyataannya tuh tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, begitu. Jadi ada rasa kecewa, ada rasa kayak terkadang tuh kayak kayak tidak berdaya begitu ya. Udah gitu kamu tuh kayak bingung gitu melewati kehidupan itu, kayak harus bagaimana lagi gitu. Perasaan kamu sudah mencoba ya, kamu sudah selalu berusaha untuk menjalani hari-hari, melewati apapun ya, kesulitan-kesulitan hidup, tapi kok kayaknya nggak pernah ada hasil yang baik gitu. Kamu selalu kok begini lagi gitu, kayaknya nggak pernah selesai ini masalah. Oke, Capri, jadi kamu terkadang kayak udah hopeless ya, harus bagaimana lagi nih melewati kehidupan ini. Capricorn, sesuai dengan kalimat bijak untuk kamu ya, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Jadi kalau kamu memang saat ini mungkin selalu dihadapi dengan kesulitan-kesulitan atau cobaan-cobaan ya, bukan berarti kesulitan atau kecobaan itu tuh suatu hal yang kayaknya buat kamu tuh capek ya, kayaknya nggak pernah ada habis-habisnya. Terkadang kesulitan dan cobaan hidup itu memang ujian yang diberikan oleh Tuhan ya kepada umatnya tuh, untuk melihat gitu seberapa kuat
kita bisa melewati ini semua. Seberapa kuat ya iman kita kepada Tuhan dan tidak teriakan begitu dengan apapun. Karena Tuhan itu tidak akan pernah memberikan umatnya ujian-ujian atau cobaan-cobaan di luar dari batas kemampuan kita. Ya, Capricorn. Jadi kalau saat ini kamu dihadapkan dengan kesulitan atau cobaan atau ujian hidup lah ya seperti itu, kamu harus percaya bahwa kamu pasti bisa melewatinya. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan umatnya di luar batas kemampuan dari umatnya, ya. Kamu harus percaya itu bahwa pasti akan ada pertolongan untuk kamu. Kamu tidak sendirian, oke? Jadi jangan khawatir, jangan cemas, dan jangan merasa tidak berdaya, ya. Sekarang kita lihat untuk karir. Di minggu periode ini, aku melihat sepertinya beberapa Capricorn kayak ada rasa iri ya dengan rekan kerjanya. Tapi iri di sini mungkin kamu melihat bahwa kenapa ya kok kayaknya itu orang jauh lebih berhasil gitu daripada saya. Kenapa ya saya? Perasaan saya udah berusaha kerja dengan baik, tapi kok kayaknya masih nggak dianggap oleh pimpinan atau oleh rekan kerja kamu yang lain. Kamu terkadang bingung kayak begitu. Ada apa dengan diri saya? Ya, ada rasa iri seperti itu. Lalu aku juga melihat di sini beberapa dari Capricorn, sepertinya kamu kayak sedang menunggu kabar ya, mungkin menunggu panggilan kerja, atau kamu sedang menunggu kabar tentang kontrak perpanjangan kerja kamu ya. Dan ada juga beberapa Capricorn yang memang sedang menunggu kabar kerjaan dari rekannya begitu. Jadi ada yang menjanjikan kamu kerja, tapi aku lihat di sini kayak jauh dari domisili kamu begitu. Kayaknya kamu sudah entahlah, ini kayak berhubungan dengan uang juga ya. Mungkin beberapa dari Capricorn udah bayar kali ya, mungkin administrasi untuk kerja begitu, tapi sampai sekarang kok kayak belum dapat kabar. Jadi kamu sedang kayak cemas nih, kira-kira saya ditipu atau tidak gitu, karena saya udah bayar tapi kok belum dipanggil-panggil untuk kerja juga ya, kayak gitu ya. Lalu ada juga beberapa dari Capricorn, sepertinya kamu mendapatkan kerja yang beda dengan basic kamu ya. Mungkin sebelumnya kamu contoh ya, mungkin sebelumnya kamu itu bekerja di restoran sebagai koki ya, karena memang keahlian kamu atau skill kamu tuh di restoran seperti itu ya, memasak seperti itu. Tiba-tiba kamu banting setir, kamu kerja di luar kemampuan kamu ya. Mungkin kamu market atau jadi CS seperti itu ya, pokoknya kayak berbeda dengan keahlian kamu begitu. Dan aku lihat di sini kamu kayak sedang mencoba untuk menerima begitu, walaupun kamu nggak pernah punya basic kerja di bidang ini, tapi kamu mau mencoba untuk belajar ya. Jadi kamu kayak nggak menyerah begitu. Kemudian untuk usaha Capricorn di minggu periode ini, aku melihat sepertinya usaha kamu sedikit berbeda dari biasanya. Kalau kemarin-kemarin mungkin agak ramai ya, selalu ramai. Tapi tiba-tiba aku melihat di minggu periode ini kayak agak mengalami penurunan Capricorn ya. Udah gitu juga pesaing-pesaing kamu ini semakin banyak di sekitaran tempat usaha kamu. Dan pesaing-pesaing kamu ini jauh lebih ramai dari kamu. Jadi kamu kayak bingung nih. Oh, ternyata pada pindah ke toko sebelah. Kenapa ya dengan toko saya? Ada apa ya? Begitu. Ada kecemasan ya, karena mungkin beberapa pelanggan kalian itu beralih ke pesaing-pesaing kalian. Di minggu-minggu periode ini aku melihat memang usaha untuk Capricorn agak sedikit mengalami
penurunan, ya. Lalu untuk kesehatan, beberapa dari Capricorn di minggu-minggu periode ini, kalian itu seperti ada yang demam, lalu ada juga yang sering lupa ya minggu-minggu ini, dan ada juga beberapa Capricorn yang sakitnya tidak wajar. Lalu ada juga beberapa Capricorn yang kayak mau flu, batuk, pilek ya. Dan ada yang bermasalah di gigi. Lalu ada juga yang bermasalah di hati, sering sesak. Dan ada juga yang alerginya sering kambuh di minggu-minggu periode ini ya. Bisa alergi cuaca, udara, atau alergi karena binatang begitu. Jadi di kulit kalian itu sering timbul ruam-ruam ya, entah itu biru atau kemerahan karena alergi, faktor alergi. Oke. Sekarang untuk asmara, Capricorn single. Untuk kalian yang single, di sini aku lihat kalian lebih dekat dengan Tuhan, ya, kalian lebih religi begitu. Aku lihat kalian semakin banyak doa ya, ibadah kalian semakin kuat gitu. Kalian berharap agar Tuhan itu bisa mengirimkan jodoh kalian itu secepatnya. Jadi untuk yang single, aku merasakan di sini minggu-minggu periode ini ya, pengharapan kamu kepada Tuhan itu sangat besar tentang jodoh kamu. Lalu untuk yang couple di minggu periode ini aku lihat memang kamu agak sedikit mengkhawatirkan pasangan kamu. Mungkin rutinitas membuat kalian jarang bertemu ya di minggu ini, dan kamu merindukan pasangan kamu, dan ada juga sedikit khawatir. Kenapa ya, kok biasanya sering ketemu sekarang susah sekali, ada apa dengan dia? Ya, ada kecemasan begitu. Tapi kamu gak usah khawatir ya Capricorn, karena walaupun kalian jarang bertemu, tapi di hatinya pasangan kamu hanya ada kamu. Oke? Sekarang kita lihat bagaimana menurut Lenormand-nya. Oke, Capricorn. Jadi di minggu periode ini ya Capricorn, memang sepertinya beberapa dari kalian mengalami kesulitan ya. Dan sepertinya kesulitan atau ujian-ujian hidup kalian ini tidak pernah ada habisnya. Kalian terkadang juga memang lelah ya. Kapan ya? Kayaknya kok penderitaan ini gak pernah ada ujungnya. Baru selesai satu, datang lagi satu. Begitu. Di sini Capricorn, kamu jangan pernah merasa tidak berdaya sedikit pun, ya. Kamu juga harus tetap semangat. Kalau kamu lelah, itu wajar, karena kita manusia. Kita manusia, kita punya rasa lelah, kita punya rasa capek, ya, kalau dihadapkan dengan keadaan yang kayaknya selalu menguras tenaga dan pikiran kita. Lelah boleh, istirahat sebentar boleh, ya. Mengeluh juga boleh, tapi jangan sampai membuat kita tuh jadi, kita mengeluh boleh, tapi kita harus tetap bangkit, kita harus tetap semangat ya. Kita harus hadapi kesulitan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan sampai ujian-ujian yang Tuhan berikan ya kepada kita ini kita diamkan begitu saja, maka kita tidak akan pernah bisa ya maju untuk kedepannya. Jadi ada ujian apapun, kita harus berani, kita harus semangat untuk melewatinya. Percaya bahwa seberat apapun ujian, jika masih diberikan kepada kita, kita masih bisa atau mampu untuk melewati ujian-ujian yang Tuhan berikan itu. Dan selalu percaya bahwa di balik selain ujian yang Tuhan berikan, pasti ada makna. Ya, pasti ada maknanya untuk kita. Kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih berani, ya. Dan kita akan bisa melihat setelah ujian ini,
apakah kebahagiaan saya sudah ada di depan? Begitu. Jadi kita harus lewati terus, ya. Ujian 1, ujian 2, kita harus lewati terus sampai kita menemukan kebahagiaan kita. Karena Tuhan pasti akan memberikan kita kebahagiaan, begitu. Dia memberikan kita ujian-ujian hidup ini agar kita ingat Dia selalu, ya. Karena Dia juga ingin melihat kita, bagaimana kita. Apakah kita diberikan ujian kita lupa terhadapnya? Ataukah kita diberikan ujian ini kita semakin dekat dengan Tuhan, ya? Itu semua akan dilihat oleh Tuhan. Oke, untuk Capricorn, jadi tetap setia. Selalu berada di jalan yang memang Tuhan pilihkan untuk kamu, ya. Jauhi apa yang Dia larang, agar kunci kamu menuju kesuksesan atau kebahagiaan itu semakin terbuka, jalan kamu semakin diterangkan. Walaupun kamu sedang sulit saat ini, sedang banyak cobaan, tapi jalan kamu pasti akan diterangkan. Tuhan akan menolong kamu, ya, karena kamu selalu berada di jalannya. Oke, untuk Capricorn, jadi semangat ya. Jangan pernah merasa kamu tidak berdaya. Kamu pasti bisa melewati apapun kesulitan saat ini. Thank you Capricorn. Bye-bye.